Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika, salam teknologi se-Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama Project Automatic Fund berbasis IoT. Saya Reja Falifisadilah, tidak sendiri. Perkenalkan nama-nama anggota lainnya. Nama saya Dimas Alwan Fadilah. Nama saya Muhammad Fakih Ramadan. Nama saya Dina Dwi Arianti. Nama saya Valentina Asari. Nama saya Nuraska Arfa. Nama saya Nisha Salsi Febrita. Selamat menyaksikan. Nah, kalian tahu gak latar belakang dari proyek kita itu apa? Pasti gak tahu kan? Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan. Mohon disimak ya. Kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sering lupa mematikan kipas angin meskipun udara sudah dingin atau harus menyalakan secara manual saat udara sudah panas. Hal ini menyebabkan pemborosan energi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis yang bisa mengatur kipas secara otomatis. Dalam proyek yang berbasis IoT ini, kami berinovasi dengan membuat sistem otomatis yang beradaptasi pada suhu ruangan. Nah, ketika suhu di atas 30 derajat, kipas akan otomatis menyala. Selain itu, sensor suhu dan kelembaban akan terintegrasi pada aplikasi Blink. Nah, di aplikasi Blink ini yang memungkinkan kita untuk dapat menerima data langsung, melihat grafik secara berkala, dan menerima notifikasi dari aplikasi ketika suhu di atas 30 derajat, sehingga pengguna bisa terhubung ke perangkat di mana saja dan kapan saja. Proyek ini membuat kipas angin otomatis yang bisa menyesuaikan diri seperti menyala, mati, kecepatan berdasarkan suhu dan kelembapan ruangan menggunakan sensor. Tujuannya agar nyaman, hemat listrik, dan bisa dikontrol ke jarak jauh atau IoT. Nah, jadi manfaat automatic fan ini adalah kipasnya hanya bekerja pada dibutuhkan saja berdasarkan suhu atau kelembapan, mengurangi pemborosan energi listrik. Nah, jadi kita nggak perlu nyalain kipas, jadi nggak bakal. Nah, terus yang kedua, meningkatkan kenyamanan dengan mengoptimalkan kipas secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan, sehingga pengguna tidak perlu menyalakan kipas secara langsung, bisa melewat HP. Kemudian ukur kardus kecil lalu dipotong untuk mengisi bolongan yang ada di sebelah pinggir agar terlihat lebih rapi dan tidak bolong. Lalu berikan alas di meja lantai menggunakan APS yang berwarna putih. Selanjutnya kita membuat lubang kipas dan ukur terlebih dahulu, lalu kita potong menggunakan cutter. Berikan warna pada dinding kardus menggunakan kertas APS yang berwarna biru. Lalu kita lem menggunakan lem kertas.
Kemudian buat garis pada lubang kipas dan dipotong menggunakan cutter lalu dilem. Di atas dinding kita hias menggunakan pita dan tempel menggunakan lem. Selanjutnya membuat meja pertama, kita gunting 3 kardus yang berukuran kecil. Pada bagian kaki kita lem menggunakan lem tembak. Nah, kasih alas di atas meja menggunakan kertas APS yang berwarna kuning, lalu ditempel menggunakan lem kertas. Kedua, membuat komputer pertama, kita gunting terlebih dahulu kardusnya, lalu bentuk kardusnya seperti komputer. Kemudian dilem menggunakan lem tembak. Ketiga, membuat tempat tidur. Pertama, gunting kardus lagi untuk membuat kaki tempat tidurnya. Kemudian lem pada bagian kaki menggunakan lem tembak dan tempelkan ke kardus atau tempat tidurnya. Terakhir, membuat senderan kasur yang berbentuk busur lalu tempelkan menggunakan lem tembak. Setelah prototipe selesai, lalu bawa atau tempelkan ke prototipenya. Potong styrofoam untuk alas pada rumah atau kamar. Setelah dipotong, lalu kita lem. Tempelkan kertas APS yang berwarna hijau dan rapikan. Setelah itu, taruh kamar di atas styrofoam dan tempel menggunakan lem tembak. Dan terakhir, kita rapikan atau simpan rangkaian kabel USB pada belakang dinding kamar. Nah teman-teman, dalam proyek pembuatan dari automatic fan berbasis IoT punya kelompok kita ini terdapat banyak kekurangan dan kelebihan. Nah selanjutnya bakal dibahas oleh teman-teman aku ya. Kipas angin otomatis berbasis IoT memiliki kelebihan yaitu dapat menghubungi Wi-Fi, hemat energi, mudah dibuat dengan biaya terjangkau, dan produk ini juga dapat dikembangkan menjadi produk IoT yang lebih canggih. Yaitu penelitian ini hanya akan menguji sistem prototipe pada skala ruangan terbatas, contohnya kayak kamar. Yang kedua, proyek ini membutuhkan jaringan yang stabil agar berfungsi secara optimal. Sekian dari kelompok